Oke, jumpa lagi di channel Arindra, channel yang ngebahas tentang bisnis digital dan jualan online. Kali ini saya akan bahas dua hal. Yang pertama, atau alur jualan online dengan landing page agar laris. Yang kedua, gimana sih cara bikin landing page tanpa modal dan juga untuk pemula. Langsung saja kita akan bahas lebih detail selanjutnya. Oke teman-teman, jadi kali ini saya bahas beberapa hal. Nah, yang pertama ini ada pertanyaan dari beberapa teman yang mungkin masih baru belajar di jualan online ya. Nah, jadi pertanyaannya sederhana, gimana sih alurnya jualan online dengan landing page? Terus bikin landing page-nya seperti apa? Gimana caranya gitu ya? Nah, jadi di sini saya udah kumpulin pertanyaan ya. Jadi udah kumpulin pertanyaan. Mungkin memang tidak semua pertanyaan di grup saya bisa balas di video ini, tapi teman-teman silakan bisa join yang baru nonton video saya di channel saya, silakan di subscribe dulu, silakan join. Di bawah saya sertakan linknya, ada WhatsApp saya, ada Telegram juga, silakan join di sana. Teman-teman bisa tanya, nanti saya akan balas semaksimal mungkin di sana. Sekarang kita lanjut. Pertanyaannya ada yang pertama tuh, gimana sih alur deal di online? Kok bisa terjadi penjualan dari proses dari nol sampai terjadi penjualan? Oke, jadi ini versi saya ya. Ini versi saya yang selama ini saya jalanin. Jadi seperti ini teman-teman. Sama seperti offline, kita prosesnya sederhana sekali. Yang pertama adalah kita mesti punya produk dan jasa dulu. Jadi kalau teman-teman belum punya atau pengen nyari caranya seperti apa, kemudian cara memposting atau jualan di Facebook Marketplace itu seperti apa, saya sudah sediakan videonya, nanti teman-teman bisa klik di deskripsi ya. Kita langsung saja nih. Yang pertama kita mesti punya produk dulu atau jasanya yang mau dijual, tentu saja harus. Kemudian kita mesti datangkan orang ya untuk beli. Nah, atau orang yang tertarik. Nah, kemudian mereka yang memutuskan apakah dia tertarik atau tidak. Kalau tertarik otomatis beli, kalau tidak maka dia akan pergi. Jadi secara sederhana prosesnya cuma 3 ini. Gitu ya. Nah, sama seperti bisnis offline pada umumnya. Tapi kalau di online mungkin ada beberapa teknis-teknis yang mungkin belum pernah teman-teman dengar. Salah satunya ya menggunakan landing page. Seperti apa sih prosesnya? Landing page itu seperti apa sih contohnya gitu kan? Ini saya sudah buat landing page. Contoh saja. Nah, ini dia contohnya. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi ini teman-teman biar tahu dulu bahwa ini adalah landing page sederhana. Lalu kita mulai dari alurnya ya. Alur deal online seperti apa sih gitu ya. Jadi posisi dari produk dan jasa ini itu di tengah-tengah teman-teman. Nah, yang paling pertama kalau di online itu adalah kuncinya kita mesti cari traffic dulu. Nah, sumber traffic itu ada banyak. Nah, gimana sih caranya cari traffic? Ada banyak. Ada pertama mungkin teman-teman bisa iklan. Ya, iklan itu tempatnya banyak, nanti saya jelasin. Kemudian bisa juga menggunakan video seperti ini, kemudian di bawahnya teman-teman isi link jualannya. Bisa juga atau lewat grup di WhatsApp, bisa juga berbagi produknya. Ada banyak caranya ya. Oke. Tapi secara keseluruhan kita mesti datengin traffic dulu. Nah, ini alurnya ya. Dari pertama kita iklankan atau promosikan dulu apa yang kita jual. Nah, kemudian kalau iklan kita dilihat oleh orang lain, maka mereka akan jadi traffic kita. Dia datang gitu ya, dia datang melihat apa yang kita tawarkan, ini posisinya landing page. Jadi begitu dia. Nah, nanti saya akan tunjukkan proses realnya. Ini alurnya biar teman-teman tahu benar-benar dari nol dulu gitu ya. Jadi kalau step ini dihilangkan, penjualan nggak akan terjadi gitu ya. Nah, kita lanjut. Setelah di landing page, dia lihat produknya ya kan, sudah dijelaskan, mereka percaya dan cocok harganya, maka ada dua opsi. Mereka bisa tanya atau langsung isi formulir atau add to cart ya, add to cart itu bisa langsung belanja.
Tapi ada dua kemungkinan, udah isi form atau add to cart pun, atau udah chat pakai WhatsApp gitu ya, dia belum tentu deal juga kan. Nah, maka ada proses terakhir, yaitu apakah dia deal atau tidak. Nah, di setiap step ini semua ada benang merahnya yang harus diperhatikan. Artinya memang tidak baku, tapi jika ada yang tidak maksimal, maka itulah yang membuat proses menjual online menjadi kurang maksimal gitu. Nah, contoh ya, di depan ini saya taruh promosi ya. Jadi kalau promosinya teman-teman belum tahu caranya, iklannya misalnya iklan di Google belum tahu caranya, kan susah. Jadi siapa yang akan lihat produknya kita gitu kan? Berarti nggak ada traffic. Oh, bisa dong diganti Facebook Marketplace? Yes, bisa. Kita pakai Facebook Marketplace. Nah, makanya saya bilang ada banyak cara. Nah, nanti saya akan tunjukkan beberapa caranya ya. Nah, terus kalau di Facebook Marketplace caranya yang salah, lalu produk kita nggak naik-naik, itu juga susah, ya kan? Nah, setiap tempat kita berpromosi itu ada teknik-tekniknya, dan itu teman-teman mesti tahu. Jadi ini nggak boleh dihilangkan gitu di awal ya. Ini adalah proses aslinya sampai terjadi penjualan gitu. Hanya saja ada beberapa yang tidak menggunakan alur seperti ini, tergantung tempat atau media mendatangkan trafficnya. Nah, seperti contoh tadi, promosi di Marketplace. Nah, berarti ini step pertama teman-teman sudah lakukan, yaitu promosi. Nah, apa itu yang saya lakukan ya? Dengan memposting. Coba teman-teman tidak posting, teman-teman nggak bakalan dapat penjualan, atau nggak akan ada orang yang lihat gitu. Kalau di Google juga sama, kalau nggak bagus SEO-nya atau tidak beriklan, ya otomatis tidak ada yang lihat gitu. Jadi tetap harus dilakukan. Nah, cuman perbedaannya apakah dia pakai landing page atau tidak, langsung chat, itu tergantung permainannya dari masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh yang saya sudah masukkan. Di sini sama ya prosesnya. 1 2 3 4 5. Ya, di sini sama juga 1 2 3 4 5. Nah, di sini ada beberapa alur. Jadi hanya perbedaannya letaknya pada medianya tempat kita mencari traffic. Itu saja. Nah, yang pertama ini bisa lewat Google atau mesin pencari. Di Google itu bisa via iklan atau juga bisa lewat organik. Namanya SEO, Search Engine Optimization. Jadi itu proses lebih detail lagi ya. Nanti ketika nanti saya bahas lebih detail mungkin tentang SEO. Mungkin cara berikutnya itu lewat grup, komunitas ya, atau misalnya forum. Itu ada banyak juga forum ya yang bisa tempat jualan. Kalau dulu ya ada Kaskus ya kan. Nah, kemudian ada sosmed. Nah, ini sosmed udah pasti teman-teman tahu. Nah, proses banyak banget gitu ya. Kemudian ada channel lainnya seperti email. Kita bangun database dulu, baru jualan di email. Nah, mungkin ada channel-channel lainnya yang mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Jadi ini yang paling umum saja alurnya. Kemudian step berikutnya, setelah kita tahu bahwa ada 4 pilihan ini, nah teman-teman bisa pilih mau mendatangkan traffic pakai cara yang mana gitu. Cara yang mana dulu nih gitu kan. Nah, berarti step pertama ini sudah clear. Teman-teman sudah tinggal pilih mana yang bisa. Kalau belum bisa dipelajari. Nah, memang itu harus dilewati prosesnya kalau di dunia digital ya. Kemudian saya akan kasih contoh bagaimana proses ini berjalan. Nah, contohnya teman-teman anggap saya ini lagi jual pemutih gigi gitu ya. Nah, ini saya contohin, saya pilih jualan di Google ya, jualan di Google. Nah, contoh sekarang ini saya contohin ada orang yang lagi butuh obat pemutih gigi, lalu dia ketik di Google obat pemutih gigi gitu kan. Lalu muncullah ini iklan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan iklan. Biasanya ada 4. Kalau jumlahnya sedikit, mungkin pengiklannya sedikit persaingannya ya. Di bawah biasanya ada juga. Nah, di sini ada iklan. Ya. So, kalau saya ibaratkan saya sebagai orang yang membutuhkan produk, kemudian saya cari di Google. Nah, rata-rata saya akan klik ya, kebanyakan orang gitu ya, klik yang paling teratas ini, setidaknya 4 teratas akan dapat jumlah klik lebih banyak. Nah, diklik nih, tapi saya nggak klik ya, saya contohin aja ya. Misalnya saya klik yang nomor 2 gitu, tapi saya nggak klik nih. Kasihan kan yang iklan. Nanti dia bayar karena saya nggak beli kan gitu. So, saya contohin, saya pakai landing page saya. Ketika diklik, lalu Google akan mengarahkan ke landing page saya gitu. Ya.
Jadi ketika saya sudah diarahkan sebagai calon pembeli, saya baca nih. Saya baca kan. Nah, sesuai dengan alur yang saya buat nih. Traffic. Saya jadi traffic saat saya ngeklik. Kemudian saya landing. Saya mendarat. Saya mendarat di sebuah halaman. Makanya disebut landing page, bukan website. Ya, kalau website jumlah produknya bisa jadi banyak. Tapi ini difokuskan menjual satu produk. Jadi pembeli benar-benar fokus karena tujuannya si pembeli memang cari satu produk itu gitu. Oke, kita lanjut. Ketika saya sudah landing, saya baca dong, ya kan? Saya baca, oh manfaatnya begini, keunggulannya begini. Saya lihat lagi nih, oh bisa belanja di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ya kan? Kemudian saya lihat lagi, wah ini produk-produk yang bagus nih. Saya butuhkan ini untuk gigi saya gitu misalnya. Kemudian saya lihat ada testimoni nih, bagus. Saya percaya nih, ya kan? Akhirnya ada tombol voucher. Akhirnya ada diskon 20%. Ada offernya ya kan. Wah, ini menarik nih. Saya pas lagi butuh lagi ada diskon gitu kan. Akhirnya saya mau dapatkan diskon. Saya klik. Ya kan? Saya klik. Saya minat nih. Kalau misalnya ada formulir ya bisa isi formulir. Kalau misalnya ada toko online ya saya tinggal add to cart ya kan. Larinya ke step berikut ini, ke chat. Ya, kalau nanti panelnya terserah silahkan Anda mau seperti apa gitu ya. Akhirnya apa? Anggap aja saya ngechat ya. Saya chat ya karena memang dari awal saya sudah baca semuanya dan saya tertarik dan saya memahami bahwa produk ini bagus. Yes, bisa jadi prosesnya bisa deal. Kalau nggak deal, misalkan ya teman-teman bisa follow up. Ada proses juga di sana. Nah, itulah proses dari nol barang, sebuah barang nih ya. Saya di awal sudah jelaskan produk atau jasa. Itu kemudian kita datangkan orang seperti tadi, kemudian apakah dia tertarik atau tidak di online, seperti itu penjelasannya. Jadi teman-teman bisa ulang-ulang nih prosesnya ya. Nanti video saya kan bisa di replay, jadi bisa tahu nih prosesnya. Terutama teman-teman buat yang di grup mungkin yang masih belum full memahami bahwa proses itu seperti apa sih gitu. Ya, jadi di sana letak posisi landing page ya. Kemudian sama ya, untuk ini kan contoh dari Google ya, contoh kalau kita ngiklan di Google. Lalu gimana dengan grup komunitas atau marketplace? Ya kalau marketplace secara normal kan tidak pakai landing page. Ya cuman hanya sebagai posisi pendukung. Nanti saya akan ceritakan ya, gimana posisi pendukungnya dia di ending. Lalu sosial media, yes kalau mau ngiklan Facebook, Instagram, ya Facebook Ads, IG Ads, ya itu wajib pakai landing page. Nah, sebenarnya ada objektif yang tidak menggunakan seperti video mungkin. Video views bisa, PPE ya, tinggal post aja bisa. Nah, sebaiknya pakai landing page supaya teman-teman dapat data pixel. Jadi, supaya nggak sia-sia ngiklan, data dari orang yang sudah mengunjungi landing page itu kita bisa simpan. Itu fungsinya landing page. Oke, kemudian dari channel lainnya. Oke, sampai sana saya pikir untuk alur deal dari bahan barang menjadi sebuah penjualan sudah clear ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya deal? Nah, faktor-faktornya saya nggak jelasin detail, saya hanya sebutkan saja. Yang pertama audiensnya. Audiens itu market, contohnya begini. Kita jualan obat pemutih gigi, kemudian saya sediakan dan posisi saya ranking. Kalau di Google ini ya. Begitu juga di sosial media yang lainnya, asal audiensnya pas, ya otomatis kemungkinan besar deal gitu ya. Kemudian ada produknya, ada benefitnya. Benefitnya apa sih buat si customer gitu. Kemudian trust ini ya testimoni ya. Kemudian price, offer, penawaran tadi. Kemudian funnel, alur ordernya, flow ordernya gampang nggak? Menyulitkan customer tidak? Kemudian customer service, jago nggak closingnya? Ya, jadi bisa jadi semua udah bagus, customer service-nya jelek. Nggak closing, gagal rugi, boncos ya gitu ya. Oke, lalu nah dari semua faktor ini kita mesti menginformasikan kan, misalnya produknya apa, benefitnya apa, bagaimana dia bisa percaya. Nah, otomatis kita mesti informasikan ke customer supaya apa, penjualan teman-teman bisa meningkat. Makanya ada teman-teman yang tanya, saya kok susah sekali closing ya. Mungkin saja dari sekian faktor ini ada yang tidak terpenuhi. Artinya dia cuma lihat gambar, habis itu nanya, bisa pergi. Bisa jadi dia belum percaya. Bisa jadi offernya kurang nendang.
Ya, bisa jadi dia nggak tahu benefitnya apa. Kita perlu jelaskan, walaupun hal itu sudah dengan gamblang di foto kelihatan. Nggak semuanya kok customer itu ngerti gitu. Jadi perlu dijelaskan gitu ya. Jadi jika memang kurang nendang gitu ya, maka ada beberapa faktor yang saya sebut tadi mungkin kurang pas. Oke, di checklist silahkan ya. Lalu pertanyaan berikutnya, gimana sih caranya bikin landing page? Nah, di sini ada dua versi menurut saya. Ada yang pertama itu versi premium, bayar gitu ya. Ada yang freemium, gratis tapi kualitasnya tetap sama bagusnya. Yang pertama dari yang berbayar itu saya jelaskan prosesnya. Teman-teman bisa beli domain dulu, beli hosting dulu, kemudian kalau belum punya tema, template, teman-teman mesti beli template dulu. Kemudian teman-teman harus bisa minimal deh WordPress dulu deh. Gitu. Jadi ada 4 hal yang teman-teman udah harus tahu nih. Gitu. Nah, baru teman-teman bisa membuat landing page. Nah, kemudian itu juga memang sudah ada biayanya terlebih dahulu. Makanya saya bilang ini premium. Bisa nggak saya yang pemula bikin landing page dengan versi yang premium? Tentu saja. Dengan catatan teman-teman mesti belajar dulu. Mesti tahu dulu tempat beli domain, hosting, kemudian install control panel, kemudian banyak lah ya. Temanya juga mesti beli di mana gitu. Kurang lebih ya di atas 500.000 udah keluar uang deh gitu ya. Oke, kita lanjut ke versi freemium. Nah, ini gratis ya. Nah, kalau dulu saya sering pakai tuh yang namanya Wix ya. Ada juga Weebly. Oke. Nah, ini tempat bikin bukan landing page sih, lebih tepatnya ini free website builder. Jadi tempat bikin website secara gratis. Bagi teman-teman yang belum tahu boleh coba ya. Jadi boleh coba, silakan langsung buka saja di sini ya. Nah, lalu yang ketiga ada tempat yang baru saja saya buat. Jadi banyak teman-teman yang nanya gimana sih prosesnya supaya kita jualan lancar, kemudian iklannya enak, tapi cepat juga bisa testing gitu ya. Artinya biar punya produk nih, ketemu produk A, ya kan? Wah, ini kayaknya bagus nih. Kita buat landing page-nya cepat, klik 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 klik. Dalam waktu berapa menit, jadi kita bisa testing iklan dengan cepat. Bisa cepat proses mengiklankan. Jadi nggak perlu setup dulu, setup sana sini gitu ya. Jadi kan nggak perlu lama. Nah, ini saya akhirnya buat Order Go Bio. Nah, Order Go Bio ini platform landing page builder yang gratis and unlimited. Jadi buat teman-teman bisa buat landing page gratis, bisa juga dibuat lewat HP. Nah, teman-teman bisa langsung ke sini ya, ordergo/bio. Oke. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman website seperti ini. Ya, silahkan dibaca dulu apa saja fiturnya. Lalu jika sudah baca sampai habis, nah di sini saya sudah jelaskan. Silakan daftar gratis. Ya, daftar gratis nanti akan diarahkan ke formulir seperti ini. Silakan diisi. Setelah teman-teman isi, pencet tombol register, nanti akan ada email seperti ini teman-teman. Ada email dari Ordergo, verifikasi email Anda. Jadi diklik link verifikasinya. Jika sudah diklik, nanti akan diarahkan ke halaman ini, login. Ya, setelah login, masukkan email Anda, kemudian passwordnya, kemudian login. Nanti ketika sudah login, nanti akan masuk ke halaman member. Halaman member sudah saya sediakan panduan. Sejauh ini saya rasa cukup lengkap untuk teman-teman belajar, karena di grup sudah banyak yang sudah praktik dan berhasil bikin landing page-nya. Ya, kurang dari 1 jam mungkin ya. Rasanya saya berharap ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke. Nah, di sini juga saya sediakan grup Telegram. Jadi di sana teman-teman kalau ada kendala, tim saya siap membantu. Dan ini gratis teman-teman ya. Jadi sejauh ini kita memang niatkan untuk bikin platform ini gratis. Jadi silakan teman-teman dimanfaatkan dengan maksimal untuk mempermudah proses teman-teman jualan. Ya, saya berharap saya bisa bertahan untuk membantu teman-teman semua dalam mempermudah teman-teman mencari rezeki lewat online ya. Kita lanjut ke topik. Nah, itu cara bikin landing page. Oke. Nah, lalu ada satu hal yang saya jawab ya. Lalu kalau misalkan landing page itu tidak digunakan ya dalam prosesnya, misalnya Anda jualan di Facebook Marketplace atau Anda jualan di
marketplace ya, Shopee ya kan, Tokopedia gitu. Buat apa saya bikin landing page gitu kan? Sebenarnya jawaban Anda benar. Cuman ada beberapa proses yang tidak di-cover dari platform itu gitu. Ini terlepas dari marketplace besar ya. Marketplace besar mungkin ya, cuman ada sedikit perbedaannya. Oke, saya ceritakan dulu tentang Facebook Marketplace ya. Jadi kalau di Facebook Marketplace dia hanya kan landingnya ke Messenger ya. Dia lari ke Messenger, dia tanya bla 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 gitu. Nah, kalau ratusan yang chat supaya tingkat closingnya tinggi, teman-teman mesti perlu mengedukasi calon customernya ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa mungkin yang tidak diketahui oleh calon customer karena itu hanya proses jual beli biasa saja. Klik, tanya ada, udah pergi. Bagaimana kalau kita sediakan offer yang menarik? Ya kan, kita jelaskan dengan landing page. Ya kan? Bisa jadi kan? Yes, berarti perlu. Ya, perlu. Lalu atau bukan kasus itu deh. Nah, kita punya kasus yang lain. Misalnya teman-teman udah jualan nih pakai WA, saya pakai Instagram, pakai WA. Kalau tanyanya banyak di Instagram dan berulang-ulang itu saja, kan capek tuh jawabnya. Nah, landing page fungsinya kan tinggal kita copy link, paste. Itu menjawab pertanyaan berulang. Gitu. Ada juga yang customer yang saya minta dong penjelasan yang lebih detail dari produk ini, saya cuma foto aja, bisa nggak dijelaskan? Yes, itulah fungsi landing page. Dia bisa menjelaskan lebih detail dan itu menggantikan posisi kita sebagai penjual untuk berada di dekat mereka, menjelaskan benefitnya, semua yang saya bilang tadi ini. Gitu, itu fungsinya. Lalu ada lagi membangun kepercayaan. Nah, biasanya kan kita kirim nih testimoni banyak, ya kan, banyak kita kirim screenshotan testimoni. Nah, kalau yang di sini mungkin teman-teman bisa jadikan video upload, lebih cantik kan, orang lebih suka nontonnya. Atau jadikan screenshot upload di sini menjadi galeri, jadi mereka bisa baca, ya kan. Kadang-kadang ini tidak sempat kita lakukan karena memang prosesnya kita potong gitu, ya. Kemudian memberikan offer yang lebih menarik, ya. Jadi ini bukan cuma jualan online aja. Kalau misalnya kita punya resto gitu, pengen bikin offer yang lebih menarik, dan offernya itu kan ada penjelasan biasanya, ya kan, termsnya seperti apa itu offernya, apakah minimal beli sekian untuk sampai jam sekian, tanggal sekian, itu kan harus dijelaskan gitu ya. Jadi banyak sekali manfaatnya dan memang prosesnya memang tidak selalu membutuhkan landing page. Makanya teman-teman bisa memilih, bisa pakai landing page, bisa juga tidak. Oke, jadi untuk alur proses penjualan online yang laris itu poinnya ada di awal-awal tadi ya. Nah, sudah saya jelaskan. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silakan di chat di grup atau kita bisa diskusi, atau teman-teman yang belum bergabung silakan jangan lupa subscribe ya. Jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.